Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, ayyuhal ikhwazani Allah wa yakum. Nastamir darsana 41. Yani as-safatu al-wahidatu wa arba'una, halaman 41. Tab ikra man Farhan ya. Farhan 41 Farhan. At-tamrinu tsani. At-tamrinu tsani. Isra'ila. Bentar, ya udah ana aja yang baca. At-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Asyir. Nah. Ini asal katanya asyara yushiru isyaratan. Isim isyarah. Isim isyarah itu masdar. Isyarah itu masdar. Ini tasrifannya ya. Asyara yushiru isyaratan. Nah, isim isyarah. Fil amarnya asyir. Asyir ilal kalimatil atiyati. Berilah kata tunjuk. Berarti apa? Isim isyarah. Diberi isim isyarah. Berilah kata petunjuk pada kata-kata berikut ini. Bismi isyaratin, dengan isim isyarah. Lil ba'idi, untuk jarak jauh, yaitu apa? Dzalika, tilka. Tinggal apa? Mudzakkar muannasnya. Kaidahnya sudah tak kasih. Kalau itu berupa mubtada dan khobar, harus sama dari sisi adat sama nau, sama i'rab. I'rabnya pasti marfu, dua-duanya mubtada khobar. Nah, ini ya, dari sisi adat bilangan harus sama. Mubtada khobar, nau jenis juga harus sama. Tab, tafadhol ya Farhan. Kan gampang ini, tinggal milih. Al-awwalu tilka ummun. Nah, tarjim. Tarjim otomatis. Yang pertama ini apa ya? Oh, umun enggak tahu. Ini ibu. Tilka. Itu. Iya, jarak jauh. Masa itu adalah ibu. Itu adalah seorang ibu. Seorang. Ya, tilka umun itu adalah seorang ibu. Ya, jelas itu muannas. Umun itu muannas karena menunjukkan perempuan. Lanjut. Ats-tsani dzalika abun. Yang kedua itu adalah seorang ayah. Nah, ya, dzalika abun itu adalah seorang ayah. Baik, lanjut Pak. Gampang ini ya. Mubtada khobar pokoknya ini. As-salisu, Tinggal ngisi kan itu dzalika atau tilka. Kalau mudzakkar ya dzalika Pak. Tilka muannas. Ya, tinggal kolamun ini mudzakkar atau muannas. dzalika. Silakan dibaca. Dzalika qalamun. Ini Jarak jauh. Tadi udah tak tegur Farhan. Apa? qalamun. Tilka itu. Iya. Tilka qalamun. Kok tilka? Tadi dalika kenapa kok diganti tilka toh Pak? Dzalika. Kan yang jadi permasalahan kan terjemahannya. Antum kok nerjemahin ini? Ini kan tadi makanya
semuanya ya, ketika anak nerjemahin perintahnya ini, kata perintahnya ini, antum perhatikan semuanya. Jadi ini diperintahkan untuk ngisi yang titik-titik itu diisi dengan isim isyarah. Isim isyarah tadi tak sebutkan lengkap tadi itu, ya. Tapi yang sudah kita pelajari apa? Hadza, dzalika. Tilka. Oh ya. Oh ya, maaf. Hadza, dzalika, hadhihi, tilka. Berarti jarak dekat itu bahasa Indonesianya itu ini. Kalau jarak jauh itu. Lah ini bahasanya itu bukan jarak dekat, jarak jauh, Pak. Berarti kan itu, Pak. Iya, silakan diulangi. Tadi udah bener antum dalika qalamun. Kenapa kok antum diganti tilka itu loh? Dzalika qalamun. Oh iya, Itu terjemahnya. adalah pena. Iya, kan gampang Pak ya? Qalamun kan dalika itu mudzakkar ya, Pak ya? Mudzakkar. Berarti qalamun dihukumi mudzakkar. Kenapa dihukumi mudzakkar? Kenapa dihukumi mudzakkar? Parahan dibantu. Kenapa dihukumi mudzakkar? Oh, ya ngawur aja. Enak kalau ya memang dari sononya semuanya. Siapa yang ngomong ini dari orang Indonesia? Kenapa tuh? Karena tidak ada ciri muannats. Karena nggak ada ciri-ciri muannats. Kan dulu anak sampaikan untuk membedakan mudzakkar dan muannats itu harus mengetahui ciri-ciri muannats. Bukan jawabannya semuanya dari saya. Oh bener, nggak salah itu, jawabannya nggak salah. Kurang tepat aja. Paham ya, Pak Jarwo? Paham ya? Nah ini karena nggak ada ciri-ciri muannats. Kalau umum apa cirinya? Karena nama wanita, ibu itu wanita, nggak ada ngomong ibu itu laki-laki, nggak ada. Bapak, ya karena nggak ada ciri-ciri muannats dan dia bapak itu pasti laki-laki. Kalau perempuan ya ibu. Ada perempuan bapak itu. Ada Jadi-jadian. transgender. Nah, ini jadi-jadian. Paham ya semuanya? Paham ya? Baru pemanasan kok. Silakan, Farhan. Tilka mil'aqatun. Ar-Rabi'u. Ar-Rabi'u. Tilka mil'aqatun. Wah. Itu adalah Milakotun tadi udah. Tadi siapa yang jawab ini? Milakotun. Antum ya? Iya. Iya. Antum. enggak enggak. Tadi Oh, iya, yang jawab. diaduk pakai apa tadi antum? Sendok, Ustaz. Masa? Iya. Oh. Berarti udah dijawab. Apa berarti? Milakotun itu apa? Karena nanya, ini antum nanti ngaduk pakai apa tadi? Sendok. Iya. Oh, sendok. Astagfirullahaladzim. Lah, kok langsung nggak sadar? Anak ngapain nanya ini pakai ngaduk? Iya ngasih tahu jawabannya kan? Fokus. Ayo coba tuh. Itu adalah sendok, sebuah Ayo. sendok. Iya. Sendok ya, paham ya? Nah, Ini kayak nggak ngapal antum ya. Ayo silakan. Pakai tilka tadi. Loh kenapa? karena ada Milakot itu dihukumi manas berarti. Milakot itu manas. Apa cirinya? diakhiri tak marbutoh. Hamzatu tak marfuto ada. Eh, Muawiyah tuh tak marfuto. Tolha tuh kecuali selain nama lelaki, nama lelaki, laki-laki. Nama Laki-laki. nama Oh, laki-laki. canggih lagi. Ya wis, bener. Santum. Al-khamisu. Tilka ainun. Yang kelima itu adalah berarti sepasang Ustaz. Enggak. Oh enggak, langsung aja mata ya. Ya, Mata. kalau dua mata itu bukan pakai tilka nanti. Oh iya ya. Berarti itu adalah mata. Tanika. Ya. Ya. Tanika ainaini. Oh. Ainani. Oke. Itu adalah Mata. sebuah Sebuah. mata. Oh, sebuah ya? Enggak sebuah nggak apa-apa, tapi yang sebuah menunjukkan satu. Sebiji lah. Sebiji mata. Baik, itu adalah mata. Pakai til kan tuh?
pakai tilka dong. Apa cirinya? Karena kan dia anggota badan double. Nah, Mas Antum, lanjut. Asadisu. As-sadisu Nah, dzalika hajarun. Itu adalah batu. nah. Kenapa dihukumi mudzakkar, Pak? Mudzakkar. Karena tidak ada ciri muannas. Pintar. Paham ya, Pak ya? Gampang sebenarnya, Pak. Silakan, Farhan. Dzalika Nomornya. Belajar nomor. asabiu. Ayo. Dzalika komisun. Itu adalah sebuah baju kemeja. Nah. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada ciri-ciri muannas. Ahsantum. Lanjut. As-saminu tilka qidrun. Yang kedelapan itu adalah panci. Kenapa dihukumi muannas? Nah, ini nih. Karena nggak ada ciri-cirinya, Ustaz. Karena apa sih? Dia muannas. Iya manas. Ya, Karena cuma nggak ada ciri-cirinya. iya begitu kan jawabannya. Ya, karena iya. orang Arab menghukumi muannas. Oh iya. Oh jawabannya karena orang Arab Bahasa manas. nyantainya ya, karena orang Arab menghukumi muannas. Oh. Bahasa nyantainya udah dari sononya. Nah, kalau ini tepat, udah dari sononya udah tepat. Kalau yang tadi apa antum itu? Lanjut. Lanjut, silakan. Gampang ya. Tilka tilka nafidatun. Aywa. Itu adalah jendela. Nah, muannas Pak ya? Muannas. Apa cirinya Pak? Ada tak marbutoh Terus? yang selain nama laki-laki. Pintar, santum. Lanjut. Al-ashiru. Aywa. Tilka baqaratun. Itu adalah seekor sapi betina. Aywa. Itu adalah seekor sapi betina. Lanjut. Al-hadiyah. Oh iya, anda lupa. Al-hadiyah asyarah. Aywa. Dzalika maktabun. Yang ke-11 itu adalah satu unit meja. Aywa. Sebuah meja. Wah ya. Satu unit. Ya. Kebanyakan kata-katanya. Lanjut Pak. Tilka naqatun. Asani asyara. Asani asar. Aywa. Tilka naqatun. Aywa. Tilkana kotun. Artinya Pak. Itu adalah naqatun. Nakotun udah. Mufrodat. Udah tak tulis tadi. Oh, Tapi sebelumnya kan sudah ada. Ada kan sebelumnya? Naqatun. Ini ya, suster ya. Belum. Suster belum, mumaridatun belum. Sudah mumaridatun. Oh iya kan sudah berarti ya. Nakotun apa? Tadi kan. Nakotun itu pasangannya Jamal. Jamalun. Jamal apa Pak? Jamal. Jamal ganteng ya Pak. Oh, ganteng. Naqatun. Jamal apa Jamal? Pasangannya Jamal. Pasangannya Jamal. Berarti Kalau dikun pasangannya dajajatun. Dajajatun. Kalau dikun. Kalau ini nakotun pasangannya Jamal Pak. Apa Jamal? Jamalun. Jimalun. Indah. Jamalun unta. Iya. Unta. Kalau Jamil itu indah tampan. Unta Pak. Berarti apa? Berarti mu'anas ya. Apa? Tilka naqatun. Artinya Unta betina. itu adalah unta betina. iya, diapalin Pak ya. Mufrad terbaru. Naqatun. Udah. Total sekarang 140. Wow. Ya, pekan depan itu 1 sampai 70, jangan lupa. Farhan. Ayo Farhan 90 ke atas tadi ya, meroja tadi. Lanjut. Asalisu asar. Asalisa asyara. Oh. Di fathah semuanya. Asalisa asyara. Asalisa asyara. Nah, Dzalika muhandisun. Yang ke-13 itu adalah seorang insinyur. ayo insinyur atau teknisi. Lanjut. Ar-rabi'a asyarah. Dzalika muadzinun.
Yang ke-14 itu adalah seorang muadzin. Nah, muadzin bahasa kita ya tetap muadzin, tukang adzan. Lanjut. Al-khamisa asyara. Al-khamisa asar. Asyara. Tilka mumarridotun. Ayo, tadi udah tak kasih tahu. Yang antum jawab tadi. Oh, ini itu adalah perawat Ayo. perempuan. Ya, suster. Itu adalah suster, seorang suster. Baik, lanjut. Asadisa asyara. As-sadisa asyara dzalika sarirun. Yang ke-16 itu adalah sebuah ranjang tidur. Jadi sama ya. Asalisa tambahi asyara. Ar-rabi'a asyara. Harus di fathah karena mabniun alal fathi. Harokatnya tetap di atas fathah. 1 sampai 19. Oh, 11 sampai 19. Kecuali yang angka 12 yang bilangan satuan 2. Makanya tadi bacanya bukan asania tapi asani asyara. Baik, lanjut. Yang berapa sih? 17. 17 ya? Iya. Sama Oh, dengan iya. satuannya. Sebentar, Ustaz. As-sabi'a asyara. Aywa, Nah. asabi asyara. Tilka hadiqatun. Yang ke-17 itu adalah seekor Kok seekor? sebuah kebun. Iya, sebuah kebun seekor. Emang punya ekor dia. Astagfirullah. Baik, kebun. Lanjut. Sama. As-saminu. Asamina harus fathah. As-saminah. Iya, harus fathah. As-saminah Asyara. asaro. Oh iya, asyara itu 10 ya. As-saminah asaro. Tilka tolibatun. Diulangi, Pak. Tilka tolibatun. Aywa, baru benar. Itu adalah siswi. Iya, boleh. Seorang siswi. Lanjut. Tasi'a asyara Aywa. dzalika jamilun. Dzalika jamalun. Nggak ada jamilun itu pendek, nggak ada panjang. Jamilun ini kok bisa sering salah ini ya. Maksudnya antara jamal, jamil, jimal, jamal. Nah, jangan lupa kalau ini pendek semuanya berarti jamal. Kalau ada yaknya berarti jamil. Ya. Nah, nanti ada yang sama, ada yang sama. Ini ada yang sama ini. Nah, ini ada yang jamal, ada yang jimal. Tergantung nanti. Kalau tergantung kontekstual kalimat, yang kontekstual kalimat. Kalau bahas hewan atau onta ya berarti ini jimal. Kalau jamal apa? Keindahan. Innallaha jamilun, hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha indah, wa yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan, bukan mencintai onta tapi mencintai jamal. Jamalun, jimalun, onta-onta, jamak dari onta, itu harus dihafalin ya. Enggak dihafalin, makanya harokat itu perhatikan. Ini harokat sebelum terakhir itu pembahasannya ilmu tasrif. Ilmu tasrif, mentasrif. Jadi harus tahu wazan-wazannya, harokat-harokatnya. Kalau huruf terakhir itu pembahasannya ilmu nahwi. Kan ilmu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2, ilmu nahwi dan ilmu sarfi. Ilmu sorof. Ilmu sorof itu sebetulnya pembahasannya lebih banyak dia. Nah, lebih banyak. Tapi kalau nahwu itu pembahasannya huruf terakhir aja, harokat pada huruf terakhir. Tapi yang dibahas banyak. Bahasa apa? Kedudukan. Kedudukannya mubtada khobar. Irobnya apa? Tanda irobnya apa? Lebih banyak dia pembahasannya. Tapi ilmu tasrif ini harus tahu harokat, mempelajari harokat. Lah, sebetulnya ilmu harokat ini enak sebetulnya. Kenapa? Nggak usah pakai logika.
Kalau nahwu ini nanti harus pakai logika, kaidah-kaidah. Tapi kalau sorof ini nggak usah pakai hafalan, udah cukup sebetulnya. Sebenarnya pakai cukup hafalan cukup. Cuma antum kalau nggak tahu harokatnya, nggak bisa baca antum. Kalau antum nggak tahu harokat terakhir, dijazm kan bisa. Tahu dijazm, dimatiin. Iya. Kalau kita ngobrol sama orang Arab, dimatiin aja. Di apa huruf terakhir nggak diharokatin. Nah, makanya itu menunjukkan penting sekali. Makanya nanti kalau sudah agak lama, nanti harus nasrif kita. Yaitu dakhala yadkhulu dukhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul madkhulun midkhulun. Nggak usah pakai pemahaman. Maksudnya pemahamannya cuma sedikit, hafalannya banyak. Banyak saja tasrif itu banyak. Oh, kalau tasrif menyamping kurang lebih 22 bab. 22 Menyamping. bab. Ya. Menyamping. Kalau ke bawah, masing-masing pasti ada ke bawah. Dakhala itu ke bawah ada. Ada berapa? Kalau fiil ada 14. Karena sesuai dengan domir. Domir kan 14. Oh iya. Dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltuna, dakhaltu, dakhalna. 14. Nah ini, ya kan anak TK. Antum kan masih TK ini. Anak TK kan belajar membaca ya kan? Iya. Ya antum masih TK. Bayangkan antum masih TK belajar membaca. Nah itu. Jadi, tapi hafalan memang, ngandelin hafalan. Bukan pemahaman. Nahwu itu ngandelin pemahaman karena antum harus antara kaidah satu dengan kaidah yang lain itu harus dirangkai sehingga bisa paham. Itu nahwu. Baik, lanjut. At-tasi'a asyara. Dzalika jamalun. Nah, Itu adalah seekor unta. ya benar. Lanjut. Masyruna. Nah, Tilka battatun. Yang ke-20 itu adalah seekor bebek. nah bebek, Bebek. bebek Doang apa? ya? Bebek, Jantan. Betina. betina, Betina ya. Ya. Kalau jantan batun. batun. Oh batun. Sat. Ya. Oh. Jadi memang ada sebagian hewan itu mudzakkar muannas itu muannasnya tinggal tambahnya tak marbutoh. Oh. Batun, batotun, bakorun, bakorotun. Tapi ada yang berbeda. Dikun, dajajatun, Nah, jamalun, nakotun. Ada yang beda. Yaitu bukan kita kan, udah dari sononya. sononya. Orang Arab yang nyebut. Ya itu. Tapi semua itu dari Allah ya, karena itu Allah yang menciptakan bahasa. Baik, lanjut. Baik, gampang ya. Kalau masalah ini yang sudah kita bahas masalah isim isyarah, ya, baik qorib maupun bait. Kemudian juga bahasa apa kemarin itu susunan mudhaf mudhafun ilaih kita sudah bahas ya. Kita lanjut pada pelajaran yang selanjutnya. Silakan dibaca Pak. Ad-darsus tsaminu. Al-kalimatu Enggak usah itu. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru itu sebetulnya. kata-kata yang baru. Ya, enggak usah kan udah tak tulis di mufradat. Langsung aja ini. Ad-darsus tsaminu. Kedua. Ya, pelajaran yang selanjutnya. Adar susa minu. Nah, Adar susa minu. ad-darsus tsaminu. Adar rajulu tajirun Wadalikar. wadzalikar rajulu tabibun. Lihatin. Ya, diartikan otomatis Pak. Silakan Pak. Hada ini rajulun. Ini adalah rajulun. Anak ini adalah laki-laki dewasa tajirun, pedagang. Ya. Baik, tak jelaskan dulu ya. Pernah Ana singgung waktu itu ya, kalau nggak salah ingat ya. Seingat Ana pernah. Harus antum bedakan misalkan gini. Ana kasih contoh yang lain biar mudah untuk dipahami.
Apa bacanya ini? Ayo dibaca semuanya. Hadat Hadat. tolibu. Ini lam alif samsiah. Tolibu. Talibu jadidun. Perhatikan. Sama ini harus bisa membedakan. Silakan dibaca. Hada talibun jadidun. Ini ada sedikit perbedaan, meskipun kalau dari sisi makna bahasa Indonesia itu sama sebetulnya. Dari sisi bahasa Indonesia ya. Tapi dari sisi bahasa Arab itu kedudukannya beda. Sehingga metode penerjemahannya ada sedikit berbeda. Tapi secara makna sama sebetulnya ya. Cuma metode penerjemahannya yang agak beda. Anda pernah sampaikan juga, antum harus biasakan pakai menerjemahkan itu astagfirullah. Kok bisa ya? Apa itu? Magnet ya? Perbaiki dulu. Oh iya ini. Di lem doang. Perhatikan. Kan makin aja ya, ini ya. Lem dulu. Perhatikan. Tadi apa tadi? Harus membiasakan, yaitu menerjemahkan dikasih adalah, ada, berada, merupakan, dan yang semisalnya. Untuk menunjukkan apa? Setelah terjemahan ini, setelahnya itu berarti dia khobar. Ini metode Hana ya, metode Hana. Belum tentu setiap guru itu sama. Tapi metode Hana seperti ini itu lebih efektif bagi pemula. Saya katakan bagi pemula. Antum kalau sudah nggak pemula, nggak ngikutin Hana, nggak ada masalah sebetulnya. Ini untuk memudahkan. Perhatikan di sini. Kira-kira kalau mubtadanya jelas ya, kita sepakat. Ini hada, itu mubtada. Kalau di sini khobarnya mana? Kalau di sini khobarnya mana? Talibun. Talibun. Ini khobar. Tidak ada alif lamnya. Karena khobar kebanyakan rata-rata itu nakiroh. Sekali lagi khobar itu rata-rata nakiroh. Hanya sedikit sekali atau kondisi-kondisi tertentu baru khobar itu makrifat. Ini jelas nakiroh sehingga khobar. Kalau ini sebagai apa? Padahal Enggak, kurang tepat. Ya? Coba diterjemahin. Ini adalah Kasih adalah. murid Adalah apa? baru. Murid yang atau siswa yang Oh sifat ya? yang Baru. nah, kalau yang itu sifat Oh iya ya. atau naat. Sifatun, naat, naatun. Ya. Nah ini udah ketahuan ini khobarnya. Kalau ini mubtada hadza, sepakat. Khobarnya mana? Cari yang nakirah. Oh, jadidun. Jadi itu Oh, nakirah, khobar. jadi dahulukan yang nakir Ustaz ya? Iya, kalau ada nakirah pasti dia khobar. Jadi gimana nanti? Ini adalah Kalau baru. menerjemahkan seperti tadi Pak Jarwo atau antum kurang tepat. Kalau ini baru, ini adalah seorang siswa yang baru. Kalau ini beda. Cara nerjemahin kalau susunannya seperti ini, ada isim yang ma'rifat dengan alif lam, sebelumnya adalah isim isyarah, maka yang diterjemahkan dulu adalah ini. Yang diterjemahkan dulu ini. Oh, murid ini baru gitu ya? Bukan ini, bukan hadza, tapi at-talib, yaitu apa? Siswa ini adalah baru. Oh, gitu. Sehingga di sini apa?
kedudukannya sebagai badal. Ya, ini yang badal yang Anda maksud nih. Ya, diingat-ingat antum. Ketika ada isim yang ma'rifat dengan alif lam yang jatuh setelah isim isyarah apapun, ini bisa dipastikan sebagai badal. Antum nggak ada yang nulis. Iya, lagi dicerna dulu, Ustaz. Oh ya, Mau tulis dulu, itu urusan belakang. Ketika ada isim yang ma'rifat, ditulis Pak. Ketika ada isim yang ma'rifat dengan alif lam, Ketika ada isim ma'rifat dengan alif lam, dengan alif lam tulis dalam kurung alif lam, yang jatuh setelah isim isyarah, maka isim tersebut kedudukannya sebagai badal. Ba, rumusnya badal. Catat ini contohnya. Dan yang diterjemahkan dulu itu yang badalnya dulu menerjemahin, bukan isim isyarahnya. Kalau secara makna bahasa Indonesia sama sebetulnya, tapi ini rekamannya nggak masuk kan itu? Enggak kayaknya. Hanya kita kan Kayaknya enggak. yang dekat ya. Iya. Tapi kalau masuk juga nggak apa-apa kan, Ustaz. Jadi kan orang pengen beli. Ya, sekali lagi ini siswa, ini adalah baru. Ini adalah siswa yang baru. Ditulis itu, terjemahnya ditulis. Ada trolimbun jadidun. Adalah Sudah belum? sudah. Nah, itu ditulis ya, sama terjemahan ditulis. Sudah. Kalau nggak nutut nanti kan dilanjut di rumahnya. Perhatikan di sini, hadar rajulu tajirun. Perhatikan, hadar rajulu tajirun. Nah di situ kan yang nggak ada alif lamnya cuma satu kata, yaitu apa? Tajirun. Tajirun. Nah ini bisa diprediksi nih. Ya, keakuratannya 90% benar. Bahkan mungkin 99% benar. Keakuratannya ya. Kenapa anak tidak mengatakan 100%? Nanti lihat
anu ya, kontekstual kalimat, karena nanti di dalam ilmu nahwu itu juga ada perselisihan di dalamnya. Ya kan? Nanti ada kalimat yang mirip kayak gini, nanti loh ini kok enggak sesuai kaidah, enggak. Makanya saya katakan kurang lebih 90% itu prediksinya benar. Yaitu mana? Tajirun. Tajirun sebagai apa berarti? Khobar. Khobar. Ya Pak ya, Pak Jarwo ya. Karena isim nakirah Pak ya. Ya. Maka mubtada'nya mana di sini? Hadza. Ada. Ar-rajulu ini isim ma'rifat dengan alif lam. Dia jatuhnya setelah isim isyarah. Berarti sebagai apa? Badal. Badal. Maka terjemahin gimana ini? Laki-laki itu ini Ini. adalah kaya, Kan hada ini. pedagang. Laki-laki ini Adalah seorang pedagang. adalah seorang pedagang. Atau orang ini adalah seorang pedagang. Boleh. Boleh kita terjemahin orang. Orang ini adalah seorang pedagang. Oh iya. Oh, misalkan ada pertanyaan. Kita buat ini. Boleh nggak? At-talibu jadidun. Terjemahin apa? Sama, terjemahnya dengan ini itu sama. Sama. Siswa itu. Siswa ini baru. Oh. Siswa ini baru. Sama terjemahnya. Cuma kedudukannya beda saat ya. Ini yang mubtada. Iya. Dia nggak ada badal. Iya, iya. Ini mubtada. Ini khobar. Dari sisi terjemahan sama. Cuma kalau di sini berarti ini ada penekanan. Betul-betul nunjuk. Farhan. Ngopi dulu. Saya perhatikan ini Farhan. Ini ya. Jadi kalau ini betul-betul nunjuk gitu loh. Siswa ini baru. Kalau ini belum tentu nunjuk. Cuma bisa diterjemahkan siswa ini baru. Jadi kalau perbedaannya ini benar-benar nunjuk. Siswa ini baru. Nah kalau ini belum tentu nunjuk. Siswa ini baru. Nggak harus nunjuk dengan isyarat. Kan isyarat itu menunjuk. Ini nunjuk. Ini. Hadza kitabun. Itu nunjuk. Paham ya? Ya. Itu aja dari sisi itu aja. Dari sisi praktek di lapangan. Baik, kemudian wadzalika rajulu tabibun. Dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Nah, ini kalau ini langsung nunjuk. Baik, lanjut Farhan. Silakan. Ismut tajiru Muhammadun. Muhammad. Muhawiyadun. Nah, Apa ini? maf'ulun bacanya itu. Maf'ulun. Berarti Mahmudun. iya. Mahmudun. Ngopi dulu. Isra bil qahwa. Minumlah kopi. Ismut tajiru Mahmudun. Wasmut tabibu. Ketika ada dua kata yang di depan itu nakiro, kata yang kedua adalah ma'rifat, terutama dengan alif lam, ma'rifat dengan apapun, tapi terutama dengan alif lam. Bisa kita prediksi masuk nggak tahu artinya. Berarti susunan apa? Udah nilai. Iya kan, masa lupa. Kaidah ini itu nggak antum jumpai di dalam kitab-kitab nahwu. Ini hasil apa? Pengamatan pribadi. Nah itu kan ini ilmu prediksi. Seperti tadi kan ilmu prediksi. Makanya nggak kaidah itu
Nggak ditulis dalam kitab-kitab nahwu, nggak ditulis. Hanya sebagai prediksi aja. Silakan. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ya, ingat-ingat ya. Silakan. Tarjim. Ismun itu apa? Nama pedagang ini adalah Mahmud. Iya. Dan nama pedagang lagi. Pelajar siswa ini adalah Nama siswa. Masa cocok antara pedagang sama siswa? Oh, dan sama-sama nama rojul. Dan nama dokter ini adalah Said. Iya, rojul laki-laki ya. Ada nggak yang rojul itu sebagai tolib? Ada. Kan banyak sekarang yang kuliah lagi. Antum udah kuliah lagi? Udah lulus antum? Udah saat. S1 antum? Enggak ada 3 masih. Oh belum kuliah lagi? Belum. Ngapain anak kuliah komputer lagi? Oh siapa tahu kuliah S1. Enggak saat. Kan sekarang banyak yang kuliah itu. Ya cuman nggak pakai lah. Kalaupun kuliah pasti ngambilnya tentang herbal. Oh herbal sekarang. Manajemen. Sesuai kebutuhan ya. Baik. Artinya sudah ya. Perhatikan. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu boleh ini boleh. Karena memang nggak ada isim isyarah. Dikasih tambahan ini dan itu untuk menunjukkan makrifat aja. Paham ya? Untuk menunjukkan makrifat. Ya, nama pedagang itu adalah Mahmud. Ainal mubtada? Ismu. Kenapa nggak ditanwin? Karena mudhof. Aywa, kan bisa dideteksi ya. Terus ada jiri Mudhofun ilai. i'rabnya selalu Majrur. tanda majrur dengan Kasroh. karena apa antum? Bentar saat ada lupa. Jadi di Muhtarat halaman 59 kan ada itu. Tanda-tanda i'rab 59. Ya. Karena apa? Kenapa tanda i'rabnya dengan kasroh? Oh, majrurnya dengan kasroh. Hah? Karena mufrad. Isi mufrad benar. Kan isi mufrad ya, tunggal ya. Iya. Karena isim mufrad. Oh iya. Mahmud sebagai Khobar. wow. Wasmut tabibi Sa'idun, dan nama Pak Dokter itu adalah Sa'id. Lanjut. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Ya, ini ada lam. Berarti menunjukkan apa? Li, menunjukkan Pemilikan. haywa. Tajim Zat. Iya, otomatis gak usah disuruh. Udah 3 orang ngomong tajim. Ini adalah rumah milik pedagang Itu alif lam soalnya. Oh iya. Dan itu adalah itu adalah rumah Cara menerjemahin dan tepat. itu Kurang tepat. dan Afan. Dan rumah itu Aywa. milik dokter itu. Haywa. Tapi ini kalau seandainya nggak enak, nggak usah ditambah itu, nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan bahasa Indonesia aja. Tapi dalam kondisi tertentu kadang dibutuhkan, ya kadang kalau nggak enak didengar dalam bahasa kita, Nggak usah. atau nggak terbiasa, nggak pernah mengucapkan orang Indonesia seperti itu, nggak usah. Oh. Jadi fleksibel sebetulnya ya, tergantung susunan katanya. Siap. Karena ini banyak itunya nanti, nggak enak kan didengar. Baik, perhatikan. Hadal baitu litajiri. Nah, ini bisa dikira-kira semuanya ini ya. Nah, ini. Nah, di sini ada hada, isim isyarah. Kemudian al baitu, alif lam. Ya, ada alif lam di sini. Kemudian setelahnya ada kata lagi. Nah, sehingga al baitu nggak mungkin khobar. Karena ada kata lagi. Ya, kecuali kalau cuma 2 kata bisa jadi hadza itu mubtada, al baitu itu khobar, tapi jarang seperti itu karena seharusnya hadza baitun seharusnya. Nakirah gitu. Ya, secara kaidah seperti itu. Karena sudah ada hadzanya. Nah, di sini mubtadanya mana? Hadza. Hadza. Al baitu sebagai Badal. badal. Kemudian litajiri Khobar.
Khobarun Khobarun i'rabnya? Khobar kan Marfu. kedudukan. marfu. Ada tanda marfu nggak di sini? Tidak. Berarti bukan marfu. Apa? Jar. Majrur. Sini loh. Mubtada khobar itu i'rabnya pasti marfu. Oh, pasti Nggak marfu, oke. mungkin majrur, nggak mungkin mansub gitu aja. Ya. Ini ada tanda i'rabnya nggak? Tidak. Nggak ada. Berarti apa? Fi mahalli. Aywa, gitu maksudnya. Oh, gitu. Iya. Iya. Gampang kan? Gampang, Berarti Ustaz. fi mali apa? Khobarun Rafin. fi mali. Raf'in. Aywa. Li'annahu. Kenapa fi mali rafin? Karena Li'annahu syibul jumlah. ya, ini kan satu kata atau dua kata? Dua. Kalau satu kata alasannya cuma satu tok. Mabni. Mabni itu. Cuma mabni kan ada 8. Ya. Tapi kalau susunan, sesuai dengan susunan, namanya apa? Kan ada 4 nama susunan itu. Ya. Ini susunan, Syibul jumlah. berarti li'annahu sibul jumlah. Itu caranya ya. Ya. Mudah kan? Nah, ini kan pakai logika sih sebetulnya. Maksudnya alurnya apa? Cara memahaminya lah, cara memahaminya. Ini pakai logika. Ya. Hafalan sama pemahaman maksudnya. Jadi khobarun fi mahalli raf'in li'annahu sibul jumlah. Kecuali atajiri, maka atajiri itu majrur. Li'annahu masbukun biharfil jar, karena didahului oleh huruf Jar. Wa dzalikal baitu lit-tabibi, dan rumah itu adalah milik Pak Dokter. Lanjut. Baitu tajiri. Alif lam disambung gimana, Pak? Baitut. Ayo, baitu samsiah jam komariah ya, Pak ya. Ya. Baitut tajiri. Panjang. Baitut. Ba-nya pendek. Oh. Baitut tajiri. Baitut tajiri. Ayo. Amamal masjidi. Aywa. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Iya, karena alif lam samsiah, Pak. Oh, maaf, komariah ya. Rumah pedagang Itu amama. ini kok. Grab. Ini Pak. Harus ada ini, Pak, biar enak. Salah satu ini milih. Rumah Rumah pedagang. pedagang itu berada Aywa. Berada atau ada boleh? di amama, di depan, Aywa. di depan masjid Aywa. itu. Wabah itu dan rumah Pak. Pak Dokter itu ada di khalfa, di belakang sekolah. Aywa. Saya perhatikan. Saya itu tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu ada boleh, berada boleh. Ada di depan masjid. Ya, kasih itu. Berarti setelah ada dia khobar. Mana mubtadanya, Pak? Mubtadanya baitu. Baitu. Kenapa nggak ditanwin? Dia di domah karena mubtada. Kenapa nggak ditanwin? Mubtada apa ya? Kenapa nggak ditanwin? Iya, kan sama dengan yang pertanyaan ke Farhan tadi. Kenapa nggak ditanwin? Kan ada 2 susunan itu. Baitut tajiri. Nah, itu dari sisi harokat udah ketahuan, Pak. Karena mudhof. Iya, jangan lupa, Pak ya. Ditulis, Pak. Biar nggak lupa. Mudhof. Kan di depan, kata yang di depan nakiro, yang kata kedua itu ma'rifat dengan alif lam. Itu bisa dipastikan susunan mudhof-mudhofun ilaih. Ingat-ingat, Pak ya. Berarti at-tajiri susunan Jadi apa kedudukannya? kedudukannya mudhof ilaih. Aywa. Khobarnya mana, Mak? Khobarnya Kan setelah ada tadi. setelah ada mubtada Ini loh, Pak. mudhof ilaih. Pokoknya setelah kata ini dalam terjemahan itu setelahnya pasti khobar. Pasti khobar. Oh, Iya. masjidi. Lah,
Kok masjid? Coba terjemahkan lagi, Pak. Amama. Terjemahkan lagi coba. Rumah pedagang itu berada di depan masjid. Iya, berarti setelah berada apa, Pak? Amama. Itulah khobar. Hah? Perhatikan sini ya. Amama kita bahas satu-satu. Kurang tepat, Pak. Antum kurang tepat. Beliau mengatakan amama. Amama ini harokatnya apa? Fathah. Sedangkan tanda marfu dengan harokat. Jadi tanda i'rab itu secara global ada dua. Dengan harokat, yang kedua dengan huruf. Jadi kalau memang dengan harokat ya dengan harokat, tidak mungkin dengan huruf. Salah satu. Seperti mudarrisuna jamak mudzakkar salim itu tanda i'rab bukan dengan harokat, pasti dengan huruf. Tapi isi mufrad dengan harokat pasti. Tidak bisa diubah-ubah. Ini kan berarti tanda i'rab dengan harokat. Sedangkan marfu tanda marfu harokat itu dengan dhammah, Pak. Cocok apa enggak? Tidak. Enggak cocok. Karena kenapa ini diharokati? Makanya kita belajar nahwu itu biar tahu ini harokatnya apa. Kan bacanya bukan amamul masjidi, enggak. Bagaimana kalau amamil masjidi? Enggak. Salah itu. Pasti amama. Pasti amama. Kayak tahta. Tahta apa di bawah? Pasti tahta bacanya, bukan tahtu. Enggak mungkin tahtu. Tahti mungkin enggak? Mungkin kalau didahului oleh huruf jar. Min tahtihal anhar. Min tahti. Kalau tahtu nggak pernah ada. Karena kenapa? Tahta itu kata keterangan sebetulnya. Amama itu keterangan. Khalfa itu keterangan. Keterangan apa amama? Antum bisa bedakan keterangan tempat sama keterangan waktu nggak? Bahasa Indonesia bingung, bahasa Arab apalagi? Tempat. Oh, makan tempat. Bukan bingung, saya lagi mikir. Oh, mikir. Cepetan. Oh gitu. Enggak, anak ngabari. Kalau antum dalam bahasa Indonesia bingung, nggak paham, nggak bisa bedakan antara keterangan tempat sama waktu, bahasa Arab tambah bingung. Paham nggak? Iya. Anak menginformasikan aja, karena ada dalam bahasa Indonesia juga ada yang masih bingung. Iya, benar. Ada. Anak ngomong gini kan karena murid anak ada yang kayak gitu, gitu loh. Jadi menemukan. Tapi saya yakin antum bisa bedakan kalau bahasa Indonesia ya. Mikir dulu, Mas. Iya, nggak apa-apa. Ada waktunya. Hari itu keterangan apa itu? Waktu. Ayo. Ya, ini keterangan tempat, Pak. Di depan, belakang, bawah itu tempat. Itu kalau nggak ada huruf jernya, pasti bacanya amama. Tapi nanti panjang lagi sebetulnya masalah kata keterangannya. Karena nanti ada kata keterangan yang bisa dipakai bukan kata keterangan. Seperti hari keterangan kan ya. Itu bisa dipakai bukan kata keterangan. Seperti hari ini adalah hari Selasa. Nanti kedudukannya bukan keterangan. Al-yaumu, nah bukan keterangan, sebagai mubtada. Al-yaumu yaumats tsulatsa. Hari ini adalah hari Selasa. Jadi hari bisa digunakan keterangan, bisa digunakan secara umum. Nggak paham nggak apa-apa? Nggak paham nggak apa-apa. Yang penting amama. Amama itu keterangan yang hanya digunakan untuk keterangan. Nggak mungkin, ya, nggak bisa yang lainnya. Nggak bisa dia. Sehingga harokatnya pasti amama. Dan ketika baca amama nggak mungkin dia mubtada ataupun khobar, nggak mungkin. Karena harokatnya fathah. Kenapa fathah? Mansub. Kedudukannya apa? Maf'ulun fih. Ini kedudukannya maf'ulun fih atau dzarfun.
Maf'ulun fi, kata keterangan. Amamanya tok. Sehingga amama maf'ulun fi wa huwa mudhafun, wa huwa mudhaf. Kan tidak ditanwin kan? Tidak tanwin berarti mudhaf. Mudhaf itu nggak boleh ditanwin. Kan tidak ditanwin. Amamal masjidi. Buktinya setelah amama ini di kasroh. Masjidi kedudukannya sebagai, ketika ada mudhaf pasti di sana ada, itu kaidah. Ketika ada mudhaf pasti di sana ada mudhafun ilaih. Makanya bacanya apa? Al-masjidi. Makanya ketika anak tanya Pak Jarwo setelah berada, itu pasti khobar. Pak Jarwo jawabnya, mana khobarnya? Amamat tok. Kurang tepat. Karena dari sisi harokat nggak terpenuhi syarat, Pak. Dari sisi harokat nggak terpenuhi syarat. Sehingga mana? Mau nggak mau apa? Amamal masjid. Satu kesatuan. Kayak tadi, seperti Abu Syafiq tadi, lit tajiri, satu kesatuan. Ya, ini Pak. Jadi khobarnya itu satu kesatuan. Antum tulis itu, kasih garis bawah atau atas boleh. Seret sebagai khobar. Sehingga nanti kalau ngirob seperti ini dua kata, dia memiliki tanda i'rab enggak? Kalau dua kata itu. Kayak tadi litajiri, kan dua kata tadi. Ini dua kata. Ada tanda i'rab enggak dua kata? Enggak mungkin selama-lamanya. Kalau lebih dari satu kata enggak mungkin punya tanda i'rab. Karena tanda i'rab itu hanya pada satu kata. Ada enggak satu kata yang enggak punya tanda i'rab? Satu kata enggak punya tanda i'rab. Sudah tahu. Satu kata enggak punya tanda i'rab. Apa? Hada ini punya tanda i'rab enggak? Kan satu kata. Ada. Lah ya kan enggak ada kan? Ada kan maksudnya? Iya, ada. Ada. Hada enggak punya tanda i'rab. Contoh yang lain misalkan anifan enggak punya tanda i'rab. Al-ana enggak punya tanda i'rab. Man ada enggak tanda i'rab? Enggak ada. Berarti apa yang enggak punya tanda i'rab? Isim mabni. Antum diputar balik itu bingung ya? Anak sebenarnya bolak-balik. Pemahaman itu dari bolak-balik, dari dua arah, bukan dari satu arah. Lah, kalau dua kata pasti selama-lamanya nggak ada tanda i'rab. Tapi kalau satu kata ada yang punya tanda i'rab, kebanyakan. Ada yang nggak punya, apa? Cuma satu tok alasannya, isim mabni. Cuma masalahnya isim mabni kan ada 8. Itu aja udah. Anak jelasin kan bolak-balik, putar-putar ya. Ya, berarti apa? Ini nggak punya tanda i'rab. Amamal masjidi khobarun. Kalau nggak ada tanda i'rab berarti i'rabnya gimana? Marfu atau gimana? Fi mahali. Karena marfu berarti fi mahali raf'in li'annahu apa alasannya? Sibul jumlah. Sibul jumlah itu ada dua susunan. Yang pertama seperti litajiri, apa susunan litajiri? Jarun, huruf jar maksudnya. Wa majrurun. Yang kedua darfun. Darfun itu keterangan. Darfun dan isim yang dimajrur. Li'annau sibul jumlah. Hah? Aywa. Tahtal maktabi. Kemarin kan contohnya tahtal maktabi. Tahta maktabil mudarrisi. Di bawah mejanya Pak Guru. Nggak paham nggak apa-apa. Yang penting antum nyatet. Iya. Nggak, kalau awal-awal kayak gini pasti ada yang nggak paham. Untuk pemula-pemula gini pasti ada yang nggak paham. Jadi Kak, masih tanggap aja. Itu yang isim mabni 8 udah dicatat, Ustaz? Kayaknya belum ya? Isim mabni yang 8? Kayaknya belum ya? Apa? Bersandar pada isim yang ma'rifat. Oh, mabni. Mabni yang ke-8 itu al-a'dadul murakkabah. 11 sampai 19 tadi. 19 apa maksudnya? Hitungan 11 sampai 19 itu mabni.
Ya kan. Antum nanya apa sih? Tadi kan isim mabni ada 8 kata Iya. kan. Nah, itu belum dicatat kan? Belum kita nyatet. Oh, enggak dicatat karena ada di muhtarot. Ya? Iya. Oh, pantesan anak kok nggak ini. Di muhtarot. Macam-macam isim mabni. Soalnya kalau udah panjang nyatet pasti inget gitu. Oh iya. Halaman 21. Oh, ini satu. Udah saya catat. Makanya kan antum tak suruh punya muhtarot itu biar nggak banyak catatan. Oh iya ya. Nanti lama nyatetnya nanti. Habis waktu. Oh ini ya benar. Iya. Perhatikan di sini, ana ulang lagi. Baitu sebagai apa? Mubtada wa huwa mudhaf. At-tajiri mudhafun ilaih, khabarnya amamal masjidi. Cuma amamal masjidi itu bisa diperinci. Amama darfun atau maf'ulun fi ditulis. Amama itu bisa diperinci. Amama darfun atau maf'ulun fi wa huwa mudhaf. Ini. Wa huwa mudhaf, kemudian al masjidi mudhafun ilaih. Perinciannya seperti itu. Oh. Terus dulu satu ya. Yang tajiri berarti badal Ustaz. Hah? At-tajiri. Yang mana? Baitun Oh, tajiri. sebadal. Oh, mudhafun ilaih. Ya. Baik, perhatikan. Perhatikan sini. Ini si Farhan masih bingung. Perhatikan. Perhatikan di sini. Farhan bingung, at-tajri katanya badal. Tadi badal itu kaidahnya apa? Di antara kaidahnya, Pak, badal itu nggak hanya satu ya. Badal itu banyak. Ada pembahasan banyak, lebih dari satu. Kalau badal itu tadi, ketika ada isim yang ma'rifat dengan alif lam, yang jatuh setelah isim isyarah. Isim isyarah apapun, mau hada, dalika, haulai, terserah, bebas. Tahta. Ya, Tahta kan isyarah. Tahta. huna. Perhatikan. Ya, maka ini sebagai badal. Lah, ini memang alif lam, tapi setelahnya isim isyarah enggak? Bukan. Paham sekarang? Gampang kan? Wah, nggak hanya gampang Farhan, tapi apa? Gampang sekali. Nah, ini apa tadi? Mubtada wa huwa mudhaf. Kemudian apa? Mudhafun ilaihi. Rinciannya. Ama. Kayaknya kita nggak bisa lanjut nih. Hah? Kalau dilanjut nanti yang malam terlalu malam nanti. Oh, berarti sampai sini aja, Sat. Sampai sini aja lah. Kalau anak paksakan, nanti ngajarnya bisa jam 10 anak malam. Saya kan habis sholat kan jam 8 belum mufrodat. Ini belum tentu malam sampai sini. Iya sih. Ya, kecuali nggak banyak pertanyaan. Nah, Cepat. Mama tadi apa? Rinciannya gimana, Sat, tadi amama? Amama itu darfun atau maf'ulun fi. Wa huwa mudhaf. Ini sudah tak tulis sebetulnya. Maf'ulun fi wa huwa mudhaf. Maf'ulun fi itu bahasanya ya darfun lah. Apa darfun? Kata keterangan ya. Tangan. Kata keterangan. Darfun apa berarti? Darfun? Makan. Makan ya, ma'am. Makan itu tempat. Kalau waktu, zaman. Darfun zaman. Wa huwa mudhaf, kemudian al-masjidi mudhafun ilaih. Kalau al-masjidi tadi apa? Mudhafun ilaih. Oh, cuma gitu doang ya? Iya.
Mubtada itu nggak mungkin lebih dari satu kata. Bisa Mubtada. susunan nggak saat mubtada itu? Kalau khobar kan bisa Susunan. Sini. Bentar ya. Ya benar. Mubtada itu bisa susunan nggak gitu ya? Bentar. Jadi sebetulnya gini ya, kedudukan mubtada, khobar, fa'il, agar kita nggak terlalu banyak pikiran, maksudnya di ilmu nahwu itu sebenarnya dibatasin. Seperti macam-macam mubtada itu hanya ada 3, sehingga kalau nggak disebutkan dalam 3 itu berarti nggak mungkin mubtada gitu loh. Oh. Jadi udah dari sononya itu sebenarnya ditulis di muhtarab. Jadi antum biar gak bingung harus dihafalin macam-macam mubtada. Macam-macam mubtada itu ada 3. Yang pertama apa? Berupa ismun Marifat. mu'rab. Oh, huruf. Mu'rabun. Yang kedua ismun mabniun. Yang ketiga masdar mu'awwal. Adapun macam-macam khobar ada 3 juga. Yang pertama berupa ismun dohirun. Isim dohir ini masuk mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. Yang kedua berupa sibhul jumlah. Sibhun jumlatin. Yang ketiga berupa jumlah, baik ismiyah maupun fi'liyah. Itu masdar muawwal, itu masdarun. Masdarun muawwalun. Perhatikan di sini. Jadi mubtada itu hanya terdiri dari 3 ini. Perhatikan sini. Hanya terdiri dari 3 ini. Isim mu'rab itu kebalikan, definisinya kebalikan dari isim mabni. Kalau mabni kan patokannya itu harokat terakhir. Ya. Kalau mu'rab harokatnya bisa berubah. Itu namanya mu'rab. Contoh ini, perhatikan. Contoh yang mu'rab itu Muhammad. Itu mu'rab, isim mu'rab itu. Muhammadun. Tak kasih buat kalimat ja'a Muhammadun. Muhammad di situ kedudukannya sebagai fa'il atau tak kasih yang mubtada lah, kan ini bahas mubtada. Muhammadun qaimun. Muhammad itu isi mu'rab. Domah kan? Ya. Sebagai mubtada. Ra'aitu Muhammadan. Loh, berubah. Ra'aitu Muhammadan. Kenapa Muhammadan? Karena kedudukannya maf'ulun bih. Maf'ulun bih i'rabnya selalu mansub. Tanda mansub dengan fathah. Marartu bi Muhammadin. Ra'aitu Muhammadan artinya saya melihat Muhammad. Kan objek. Oh iya. Muhammad sebagai objek. Marartu bi Muhammadin. Saya melewati Muhammad. Bi Muhammadin. Dun dan din. Itulah namanya isim mu'rab. Contohnya apa? Tadi itu Muhammadun qaimun. Contoh yang lain. Ini al-qalamu jadidun. Al-qalam mubtada, dia mu'rab. Kalau isim mabni yang mubtada, tak kasih contoh. Hadza qalamun. Hadza itu mabni. Karena tak kasih contoh. Hadza qalamun. Ra'aitu hadza. Saya melihat ini. Berubah nggak? Enggak. Marartu bihada. Saya melewati ini. Berubah nggak harokatnya? Tidak. Namanya mabni. Kemudian masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal ini belum. Itu jilid 2 baru dibahas. Masdar mu'awwal. Tapi tak kasih contoh. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Antasumu khairun lakum.
Antasumu itu susunan master muawwal. Susunan master muawwal itu ada dua susunan. Nanti ana bahas. Antasumu itu mubtada. Berupa apa? Master muawwal. Antasumu itu mubtada. Berupa apa? Master muawwal. Master muawwal ada dua susunan. Nggak ana bahas biar antum nggak bingung. Khairun khobar. Khairun khobar. Intinya yang nomor 3 ini di jilid 1 nggak akan ditemukan antum. Jilid 2 baru ada. Oh. Jadi tenang. Yang penting antum apalin ini. Berarti mubtada berupa susunan bisa berarti saja. Bisa, hanya master Oh, muawwal. cuma itu doang tapi ya. Satu tok. Oh, gitu ya. Ada pun khobar itu ada 3. Dohir itu bisa mu'rab, bisa mabni. Tapi rata-rata mu'rab. Jarang yang mabni itu jarang. Rata-rata mu'rab. Kemudian sibul jumlah sama jumlah. Khobar. Misalkan apa? Al-qalamu jadidun. Jadidun isim mu'rab. Dohir. Kemudian sibul jumlah. At-talibu fil fasli. Siswa itu ada di dalam kelas. Sibul jumlah yang berupa jar wa majrur. Kalau sibul jumlah berupa dorfun wa majrur, contohnya misalkan al-madrasatu amamal masjidi. Sekolah itu ada di depan masjid. Kemudian berupa jumlah. Contoh berupa jumlah misalkan Muhammadun ja'a. Ja'a, Muhammad telah datang. Ja'a itu berupa jumlah kalimat. Jumlah fi'liyah. Ya. Bagaimana jumlah ismiyah? Contoh jumlah ismiyah misalkan apa? Ammi lahu bunun. Itu nanti di jilid 1 ada itu. Jilid 1 berupa jumlah ismiyah. Ammi apa ammi? Pamanku. Pamanku, saya kan. Lahu bunun. Lahu bunun. Ini mubtada, ini khobar, berupa jumlah ismiyah. Oh, lahu bunun. Pamanku punya 1 anak laki-laki. Pamanku memiliki 1 anak laki-laki. Ini khobar berupa jumlah ismiyah. Kenapa? Karena ibnun sebagai mubtada, lahu sebagai khobar. Oh, keren. Ya. Makanya antum kalau ini hafal, nggak akan bingung antum menentukan mubtada dan khobar. Makanya kan kalau nahwu itu butuh pemahaman sama hafalan. Kalau sorof itu cukup sebetulnya hafalan, pemahaman nggak terlalu mendalam nggak apa-apa. Hafalan ya. Bingung nggak apa-apa, yang penting antum ditulis. Yang penting tahu intinya mubtada khobar itu dibatasin. Nggak hanya mubtada khobar, fa'il cuma 3, maf'ulun bih juga 3. Muaranya sama ini, muaranya semua kedudukan, macam-macam semua kedudukan, muaranya sini. Fa'il itu sama dengan ini, salah satu ini. Kalau fa'il itu berarti sama dengan fa'il. Nah ini sama dengan mubtada dia. Macam-macam fa'il sama dengan mubtada. Karena semua itu muaranya ke sini. Kalau nggak sama ini ya sama dengan ini. Itu pasti. Salah satu. Nggak mungkin dua-duanya sama. Salah satu. Makanya yang harus dihafal 3 ini. Di muhtarot ada. Nggak usah nulis nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mabni. Enggak, tolong dihapus ya lagi. Apa enggak? Nanti malam. Nanti malam apa? Nanti malam saya jajan nanti. Tulis aja baru ya.